warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafana salihun ajazakumullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para sesepuh seluruh DKM dan Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan kehadiran kita semuanya senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Maka ungkapan syukur kita ucapkan sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita ini sudah berada di awal bulan Rajab. Nah, hari ini juga tanggal 1 Rajab. Rajab, habis Rajab, Sya'ban, puasa, lagi udah puasa, nggak terasa. Maka kita akan membahas satu ayat tadi yang berkaitan dengan memelihara diri, alias dengan tidak memakan harta orang lain secara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kaitan ayat ini tentang menjaga diri, memelihara diri, agar kita ini senantiasa terpelihara diri kita dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat di dunia dan selamat sampai di akhirat. Termasuk kaitannya dengan masalah makan. Jangan memakan harta orang lain secara batil. Ayat sebelumnya ini kaitannya dengan puasa. Kalau tadi surah Al-Baqarah 188, kalau kita ayat kaitannya dengan puasa, ayat kaitannya juga dengan makan juga. Yang namanya berpuasa itu kan menahan diri, gak makan, gak minum, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Kaitannya makan juga itu.
Maka kalau kita berpuasa, menahan diri, menjaga diri, memelihara diri dari apa? Dari hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kita perintahkan untuk berpuasa, walaupun itu milik kita. Namun apabila belum waktunya, kita diperbolehkan untuk makan minum, maka haram hukumnya kita makan minumnya, walaupun itu milik kita. Menjaga diri, memelihara diri daripada hawa nafsu. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Ikutilah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama dengan ayat ini, termasuk juga menjaga diri, yaitu jangan memakan harta orang lain secara batil. Ini juga untuk memelihara diri kita, agar diri kita ini tetap menjadi diri yang mulia, yang terhormat. Menjaga diri. Termasuk ayat setelah puasa itu juga berkaitan juga dengan kaitannya dengan wasiat. Apabila kita mewasiatkan harta, ya, jangan sampai salah kita mewasiatkan. Jangan sampai jatuh harta kita ini di tempat yang salah. Ini bahaya juga ini. Mewasiatkan harta kepada yang salah, yang akhirnya harta itu bukan digunakan untuk kebaikan, malah justru untuk kebatilan. Alhamdulillah. Maka mewasiatkan harta, jangan sampai harta itu jatuh kepada yang salah. Dan juga termasuk masalah kisos, masalah hukum kisos, agar kita juga menegakkan hukum kisos, hukum Islam itu sebenarnya untuk apa itu? Untuk memelihara diri dan juga memelihara orang lain, agar harta bendanya terpelihara, agar kehormatannya terpelihara. Inilah hukum kisos. Sepertinya sadis itu hukum kisos. Ya, kalau dia seumpama memotong tangan orang lain, hati dipotong, atau ketika dia mencuri, dipotonglah tangannya. Maka kalau kita itu ke Mekah biasanya kan banyak itu orang yang tangannya nggak ada itu kan gadis biasa jadi itu. Karena apa? Karena mencuri ada hukum kisos. Sehingga apabila ditegakkan hukum itu, akan terpelihara kehormatan manusia. Gak sembarangan orang itu akan mengambil hak orang lain atau menyakiti orang lain. Kalau di kita itu karena apa? Hukumnya ringan, jadi orang gampang orang itu mencuri, korupsi, kan? Kadang-kadang membunuh orang lain, karena hukumnya tadi itu. Hukumnya tidak menjadikan orang itu takut, tidak menjadikan orang itu jerah. Kalau hukum itu seperti hukum kisos, orang takut ya. Mau nyuri nih, ketahuan potong tangannya, takut. Hukum kisos, apabila hukum itu ditegakkan untuk apa? Terpeliharanya diri kita dan orang lain. Termasuk juga kita senantiasa menjaga keimanan kita ini dengan menafkahkan harta juga. Itu juga untuk apa? Menjaga diri kita. Jangan sampai kita itu terpesona, terperdaya oleh harta kekayaan kita. Jangan terlalu cinta dengan harta kita. Karena apa? Kalau kita sudah terlalu cinta terhadap harta kita, nanti kalau kita akan berpisah dengan harta kita, susah juga. Susah. Kenapa? Terlalu cinta terhadap harta kita. Maka Allah melatih diri kita itu agar kita tidak terlalu cinta dengan harta kita. Diperintahkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah sebagian harta dari kalian sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya maut. Nanti kalau nggak biasa kita mau berinfak, terlalu suka dengan harta kita, senang terhadap harta kita,
Sehingga kita ketika mau mati, akhir hayat kita ini kita akan mengadu kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tolong Engkau akhirkan kematianku dalam sejenak saja. Ini surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolong Engkau akhirkan kematianku dalam sejenak saja. Untuk apa mereka minta diakhirkan kematiannya? Pengen haji, pengen umrah? Enggak. Ayatnya menyebutkan fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Pengen sedekah. Karena ketika orang sudah sakaratul maut, diperlihatkan pahala dari Allah. Pahala sedekahnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ingin dipanjangkan umurnya lagi, ditunda dari kematiannya untuk pengen sedekah. Wa saddaqa wa akum minas sholihin. Pengen sedekah dan pengen menjadi orang yang saleh. Maka dari itu, untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita, maka berinfaklah sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Menginfak itu untuk memelihara, menjaga harta kita juga. Ya, ini maka ayat yang kita bahas yaitu surah Al-Baqarah 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian alias harta orang lain, bainakum, di antara kalian, bil batil, secara batil, wala ta'kulu, dan janganlah. Berarti di sini bentuk larangan. Ini ayat ini berarti kaitannya dengan hukum. Ya, ada larangannya Allah, ada perintahnya Allah. Perintahnya Allah dikerjakan, larangannya Allah ditinggalkan. Untuk apa perintahnya Allah dikerjakan, larangannya Allah ditinggalkan? Untuk apa? Memelihara diri kita, menjaga diri. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa. Untuk apa? Menjaga diri kita. Sering kita menyebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang diperintah siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, ya, dan juga keluargamu daripada api neraka. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar terjaga diri kita ini, terjaga, jangan sampai tersentuh pada api neraka. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan Allah harus kita jauhi, haram kita melakukannya. Ini namanya juga menjaga diri. Itulah sebetulnya tujuannya hukum itu untuk apa? Untuk menjaga diri kita, juga menjaga orang lain juga, memelihara diri kita, memelihara orang lain. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan harta orang lain secara batil. Maka tujuan hukum adalah untuk memelihara, untuk menjaga diri kita dan orang lain. Maka sering disebutkan apa itu maqasidus syariah, tujuan syariat, tujuan hukum, agar terjaga, terpelihara diri kita ini tetap menjadi orang yang terhormat, tetap menjadi orang yang mulia. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian memakan harta orang lain. Memakan
Memakan di sini maknanya tidak hanya makan juga, bisa termasuk menggunakan. Ini juga masuk kaitannya dengan memakan di sini. Menggunakan, mengambil harta orang lain, menggunakan harta. Ini juga termasuk makna memakan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata memakan? Karena namanya manusia itu gak ada yang gak makan, sehingga Allah pakai kata makan. Makanya makna memakan itu tidak hanya untuk dimakan saja, bisa jadi dia bagaimana cara memperoleh harta itu, bagaimana juga menggunakan harta itu. Jadi berkaitan dengan cara. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian memakan harta orang lain atau mengambil harta orang lain atau mempergunakan harta orang lain secara batil. Itu makna ta'kulu di situ. Jadi jangan diartikan cuma makan saja, termasuk mempergunakannya, termasuk memperolehnya. Jadi tidak boleh kita menggunakan memperolehnya secara batil. Memperolehnya secara batil. Apa makna batil? Batil lawan daripada al-haq. Batil itu mempunyai makna zala, lenyap, atau zahaba, pergi, hilang. Lenyap atau hilang itu makna batil. Jadi sesuatu yang batil apa? Yang hilang, yang lenyap. Lenyap apanya? Lenyap kebaikannya. Kalau disebutkan yang hak berarti apa? Yang ada kebaikan di dalamnya. Ini namanya hak itu. Ada kebaikan di dalamnya, itu namanya hak. Kalau batil sudah hilang kebaikannya, lenyap kebaikannya. Zahaba maknanya pergi, maksudnya apa? Hilang, kebaikannya sudah tidak ada. Kenapa kok tidak ada batil? Yang batil adalah yang haram. Yang haram itu kebaikannya hilang, tidak ada. Tapi kalau yang hak, di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada nikmat, di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada berkah. Nah, itu namanya apa itu? Hak itu. Orang berdagang, berdagang yang hak, silahkan berdagang. Berdagangnya benar, jujur. Maka yang diperolehnya akan memberikan rahmat bagi dirinya, nikmat untuk dirinya, berkah untuk dirinya. Tapi kalau yang batil, karena yang batil itu lenyap, hilang kebaikannya, haram, sesuatu yang haram tidak ada kebaikannya. Seperti yang banyak tadi yang peroleh, tapi tidak ada kebaikannya. Bisa kadang-kadang membuat pikiran menjadi runcing, bisa membuat hati gelisah, bisa membuat mungkin sakit, bisa membuat mungkin keluarga kita tidak harmonis dan seterusnya. Karena apa? Tidak ada kebaikannya. Maka wala ta'kulu amwalakum bil batil, jangan kalian memakan harta orang lain secara batil, karena yang batil tidak ada kebaikan. Maka ini ayat ini kaitannya dengan hukum. Allah benar-benar melarang memakan secara batil. Maka memakan juga mempunyai makna menggunakan atau mengambilkannya. Mengambil termasuk juga secara batil tidak boleh. Seumpama ini kita di masjid, kita sedang sholat di masjid, oh banyak itu sendal di depan, itu banyak sendal. Lalu terus kita pakai,
kita memakainya. Nah, itu apabila kita tanpa izin itu haram juga itu. Sama dengan wala takulu tadi. Maka maknanya jangan memakai termasuk memakainya juga haram secara batil tadi, menggunakannya juga haram. Ada sandal kalau pakai aja. Maka namanya apa? Kalau kita memakai sandal orang lain gak izin, gosok. Biasanya gitu kan, oh gosok itu punyanya orang dipakai. Gak boleh, gak boleh. Ada tanah kosong di sebelah kita, tahu-tahu kita tanamin, habis itu oh ini berbuah, mungkin tanamin pisang atau mangga apalah, berbuah. Nah lalu kita makan, sama juga itu haram juga, kecuali apabila sudah izin terlebih dahulu. Bendahara masjid, ada bendahara masjid, saya termasuk bendahara masjid, baru saja saya berhenti jadi bendahara masjid karena sudah ada yang ganti. Dulu dari tahun 96 itu bendahara terus gak ada yang mau ganti bendahara masjid. Maka tidak sama. Oh ini duit masjid senantiasa masuk nih. Setiap Jumat biasanya tromol dibuka. Karena apa? Oh karena pengeluarannya sedikit, kita pakai dulu nih duit masjid ini buat bayar SPP anak. Ini haram juga itu. Kecuali kalau izin sama pengurus. Ini namanya apa? Makna takulu tadi, wala takulu. Janganlah memakan, termasuk apa? Jangan memakai, jangan menggunakannya. Bil batil, secara batil. Jadi silahkan mungkin pakai dulu, tapi caranya bagaimana? Izin dulu silahkan. Kalau diizini silahkan boleh. Tapi kalau tidak diizini berarti apa? Haram kita menggunakannya. Itulah makna wala takulu amwalakum. Sebetulnya arti amwalakum itu kan artinya harta kalian. Gak ada sebutan harta orang lain, kan gak ada di situ. Tapi dikasih makna harta orang lain karena apa? Umat Islam itu satu kesatuan. Yang lalu kita bahas khairu ummah. Ummah itu dari kata umun, umun artinya ibu, ibu itu induk yang mensatukan anaknya dilahirkan dari ibunya. Maka umat Islam itu satu kesatuan. Jadi kalau memakan harta orang lain secara batil, maka sama juga dia merugikan orang lain dan merugikan juga dirinya sendiri. Itulah kata amwalah. Jadi gak ada disebutan orang lain, gak ada. Karena kita satu persatuan, kita harus saling menjaga, saling memelihara. Tidak boleh kita merugikan orang lain, sesama mukmin. Maka yang diperintah di sini ayat ini, larangan ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi sesuatu yang batil adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram berarti yang tidak ada kebaikannya. Kalaupun dimakan akan tumbuh menjadi daging. Apabila kita ini tumbuh dari sesuatu yang haram, maka layaklah daging itu dari sesuatu yang haram, layaklah dia untuk masuk di dalam api neraka. Itu hadisnya Rasulullah. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladiha. Kullu lahmin, setiap daging, lahmin nabata yang tumbuh dari yang haram, tumbuhnya dari yang haram ini. Kita hidup dari sesuatu yang haram, ngasih makan anak-anak dengan makanan yang haram. Kullu lahmin nabata min haram, barang siapa ya, ulah setiap ya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka fannaru auladi, maka layaklah dia untuk masuk di dalam api neraka.
Nauzubillah ini. Kenapa tadi? Karena yang haram itu sudah tak ada kebaikannya. Kalaupun dimakan menjadi sesuatu yang haram, tumbuh menjadi daging yang haram, maka layak melayakkan orang tadi masuk di dalam api neraka. Maka hati-hati di sini. Yang haram. Haram kalau kita ngomong haram itu tidak mesti zatnya. Kalau kita membahas ayat ini termasuk haram di sini yang kita bahas haram caranya. Kalau haram zatnya, Bapak Ibu paham semuanya udah. Kita pasti menjauhinya. Haram li dzatihi, haram kan ada dua ya. Haram li dzatihi, haram karena zatnya. Yang kedua, haram li ghairihi. Haram karena zatnya memang haram. Maaf, khinzir. Khinzir itu artinya apa? Babi. Kurimat alaikumul maitu wa damalahul khinzir. Khinzir artinya babi ya. Babi haram. Haram apa? Haram karena zatnya. Zatnya memang haram. Anjing haram. Darah itu haram. Surat Al-Maidah, kurimat alaikumul maitatu wa damalahul darah haram. Bangkai haram. Nah, ini haram karena apa? Haram karena zatnya. Jadi zatnya itu haram. Dan insya Allah yang seperti ini kita mudah untuk menjauhinya. Kita kalau pasti nggak mau ditawarin makan daging anjing itu enak. Nggak ada yang mau, saya yakin nggak ada yang mau. Itu haram karena zatnya. Tapi ada yang haram li ghairi, haram karena caranya tadi, karena yang lainnya, bukan karena zatnya, tapi karena yang lainnya tadi. Ada gula 1 kilo, gula itu kan halal, tapi ngambil dari warungnya orang, ini namanya ngambil nggak izin, nyuri namanya, menjadi haram. Itu namanya apa? Haram li ghairi. Haram disebabkan yang lainnya. Zatnya tidak haram, halal. Tapi apa? Tapi menjadi haram karena tadi cara memperolehnya tadi yang menjadikan haram. Itu namanya haram li ghairi. Yang ini yang sering kita lakukan kadang seperti ini. Maka wala ta'kulu amwalakum bil batil, itu kaitannya dengan cara tadi. Cara memperolehnya dengan cara yang batil, itulah yang diharamkan. Batil, haram. Maka kita berhati-hati, jaga diri kita. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk di dalam diri kita, yaitu yang batil. Jaga diri kita. Yang haram jangan sampai kita mempergunakannya, kita memakainya, bahkan kita terus mencarinya, jangan juga. Itulah haram. Jadi haram tidak mesti terselip tadi, tapi bisa juga li ghairi. Dua-duanya harus kita jauhi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum dan janganlah kalian memakan harta orang lain secara batil. Wa tudlu biha ila hukam. Wa tudlu biha, membawanya kepada hakim. Karena pengen mendapatkan harta orang lain, yang akhirnya apa? Ia bawalah ke hakim. Ia bawa ke hakim. Biar apa? Biar dapat dari harta tadi. Oh, ini tanah ini kosong tahunan, puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun nggak ada tuh yang mengaku-ngaku nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya ketika yang punya datang, yang sebelah tadi juga ngaku-ngaku juga. Si A mengaku ini tanah saya. Enggak, itu tanah saya. Saya punya surat
lalu dia menginginkan tanah tadi, ya datanglah ke hakim. Wa tudlu biha ilal hukam, datanglah ke hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas. Karena apa? Ia menginginkan sebagian daripada harta dari lewat hakim. Apa tugasnya hakim? Kan hakim yang bisa itu memutuskan perkara. Maka jadi hakim juga hati-hati di sini. Dia bawa di hakim, si A mengatakan ini adalah milik saya, yang B juga mengatakan enggak, itu adalah milik saya. Karena si A tadi pengen memilikinya, sebenarnya bukan miliknya tadi, tapi pengen memilikinya. Datanglah ke hakim. Maka hakim yang seharusnya ini memutuskan perkara yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Tapi gara-gara tadi bisa jadi si A tadi, Pak Hakim, nanti kali ini berhasil kita bagi dua, Pak. Wah, nanti pengacara juga demikian. Lalu bagian saya mana? Oh, kalau begitu kita bagi 3 lah. Ini yang baiknya seperti ini. Sehingga hakim itu jenisnya ada 3. Al-qudhatu salasah. Hakim itu jenisnya ada 3. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Jadi hakim. Makanya kalau kita punya anak SH, MH, jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Karena hakim itu ternyata jenisnya ada 3 tadi. Isnani finnar, yang 2 masuk neraka, wa wahidun fil jannah, yang 1 akan masuk di dalam surga. Ini hakim yang mana ini yang masuk surga? Jadi 2/3 neraka, 1/3 baru surga. Maka jangan senang bangga saja kita mempunyai anak sebagai hakim. Maka disebutkan yang pertama, rajulun arafal haq faqadha bihi wa huwa fil jannah. Seorang hakim yang mengetahui yang hak dan dia memutuskan perkara dengan hak, maka dia akan masuk di dalam surga. Ini yang sebenarnya kalau kita mempunyai anak seperti ini, yang benar-benar hakim itu adalah yang bisa memutuskan perkara yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Jangan sampai yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kenapa tadi? Ada orang yang mengiming-iming harta benda. Ada apa? Ada yang menyuapnya, ada menyokoknya, menyuap. Ar-rashi wal murtashi wal ra'ishi fitnar. Yang mensokok atau menyuap, yang menyuap dan yang disuap, dan yang menjadi pelantaranya, ini sama-sama masuk pada api neraka. Hati-hati. Maka jadi hakim harus benar-benar bisa menegakkan hukum. Namanya hakim kan menegakkan hukum saja. Maka dari itu hati-hati juga di sini. Jadi yang menyuapnya pun juga akan masuk neraka juga. Makanya jenis hakim yang pertama tadi yang baru selamat, rajulun arafal haq faqadha bihi fahuwa fil jannah. Jadi seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan mereka memutuskan perkara secara benar tepat, maka dia adalah akan memperoleh surga. Balasannya luar biasa juga, surga. Tapi yang kedua di sini, rajulun
arafal haq falam yaqdi bihi. Ada seorang hakim yang tahu kebenaran, falam yaqdi bihi, namun dia memutuskannya tidak secara benar tadi. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Wajah fil hukmi, menyimpang daripada kejahatan tadi. Jadi yang seharusnya memutuskan dengan benar, justru dia putuskan dengan salah. Karena apa tadi? Mensalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Maka itu adalah neraka. Fahuwa fitnah, dia akan dimasukkan di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, rajul lam yakrif hak. Rajulun, seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, faqadha bihi, dan dia memutuskan perkara ini dengan tidak benar. Namanya nggak tahu kebenaran. Dia tidak mencari bukti-bukti, saksi-saksi tidak dicari. Yang penting apa? Putuskan aja juga. Berarti harus seperti ini. Jadi dengan cara jahil, dengan kebodohan, maka seperti ini, fahuwa fitnah, mereka akan masuk kepada api neraka. Maka hati-hati juga yang menjadi hakim. Kita pun juga berhati-hati, jangan sampai kita membawa masalah kepada hakim karena kita ingin mendapatkan dari. Kalau bukan milik kita, jangan kita menginginkannya. Wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, itu adalah dosa. Membawa ke hakim karena pengen tadi sebagian daripada harta tadi, ya, hartanya manusia tadi, bil ismi, itu adalah dosa. Apa itu yang disebut dosa? Bil ismi artinya dosa di sini adalah yang melayakkan seseorang itu akan dimasukkan di dalam api neraka. Layak tadi kok bukan miliknya, kok diakui miliknya, sampai dia membawa ke hakim. Maka layaklah dia untuk masuk di dalam api neraka. Itulah yang disebutkan bil ismi. Oleh karena itu, kita jangan sampai bangga memiliki harta kekayaan yang banyak, namun apabila caranya itu batil. Karena sesuatu yang batil itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Oh, punya rumah hebat ini, hebat rumahnya. Atau kalau kita bawa bangsa, oh hebat ini, bangunannya tinggi-tinggi, ya, bangunannya tinggi, jalannya luas. Tapi kalau semuanya itu hasil dari yang batil, tidak ada nilainya. Maka ada seorang penyair yang terkenal yang namanya Ahmad Syauqi. Beliau mengatakan, janganlah kalian terpesona, terperdaya dengan harta kekayaan yang banyak yang dimilikinya. Akan tetapi perhatikan bagaimana cara memperoleh harta kekayaan tersebut. Caranya yang digunakan bagaimana caranya. Jangan kita gampang terpesona saja. Kalau kita mudah terpesona, kita ikut-ikutan itu. Berkaitan dengan cara, berkaitan dengan akhlak. Akhirnya tidak jujur, suka berbohong dan lain sebagainya. Karena kalau bangsa itu akhlaknya sudah tidak terpuji, tunggulah akan kehancurannya. Ini juga Asy-Syauqi, Ahmad Asy-Syauqi mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in haqqu dhahabat akhlaqu dhahab. Negara itu akan jaya, negeri itu akan jaya terus-menerus apabila di dalamnya itu berakhlak, beradab. Tapi apabila saling merendahkan, saling menghina dan lain sebagainya terus-menerus seperti itu,
Wa in hammu dzabat akhlaquhu dzat. Kalau yang ada saling menghina, saling merendahkan, saling mencaci dan lain sebagainya, yang ada bukan menjadi jaya, negara itu akan turun kehancurannya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu di dalam ayat ini kita disuruhnya memelihara diri daripada memakan harta milik orang lain. Kita harus berhati-hati. Kalau bukan miliknya, jangan kita manfaatkan, jangan kita ambil, jangan kita gunakan. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu, kalian tahu. Maka sesuatu itu akan dilimpahkan nanti kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Tahu dia. Gak mungkin orang lain yang akan memikul dosa kita, tidak mungkin. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan mungkin memikul harta orang yang lain. Oleh karena itu di dalam ayat ini kembali lagi saya tegaskan, yaitu kaitannya memelihara diri kita. Jangan sampai kita memakan harta orang lain, atau memakai harta orang lain, atau mempergunakan harta orang lain secara batil. Apabila sudah batil, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, gak ada keberkahannya. Nauzubillah. Kalau sudah gak ada keberkahannya, apa yang menjadikan hidup ini bahagia? Gak mungkin bahagia. Di dunia gak bahagia, apalagi di akhirat kelak nanti. Maka kita berhati-hati, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai melakukan sesuatu secara batil. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. May yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta anak-anakmu justru membuatmu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa tadi? Melakukan sesuatu secara batil. Jangan sampai kita mencari harta secara batil. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita secara batil. Jangan sampai. Kok seperti itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Itu juga pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan satu ayat ini kita bahas yang berkaitan dengan masalah harta kekayaan, maka mudah-mudahan kita akan berhati-hati di dalam hidup. Buat apa kita memiliki banyak, tapi ternyata dari jalan yang batil. Bisa jadi mungkin bisa membangun masjid, bisa membangun jalan, bisa membangun rumah mewah. Asalnya dari mana duitnya? Kalau asalnya dari yang batil, gak ada manfaatnya itu bagi dirinya. Orang yang lain memanfaatkan gak apa-apa, tapi dirinya tidak akan ada manfaatnya. Karena apa? Berasal dari sesuatu yang batil. Maka batil dari maknanya zala atau zahaba, lenyap atau hilang. Lenyap kebaikannya, hilang kebaikannya. Demikian mudah-mudahan satu ayat ini bisa kita ambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika